Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Atla Putri atau bisa dipanggil Asya dari kelas 12-3 yang hari ini akan menjelaskan tentang materi matematika dari pelajaran peluang. Jadi pertama-tama, peluang itu ada dua materi subbab. Yang pertama adalah pencacahan, which is the basic of them. Terus yang kedua ada peluangnya itu sendiri. Nah, pertama-tama kita bakal gali dulu nih sama dasar-dasarnya. Pertama itu adalah pencacahan. Pencacahan itu sebenarnya apa sih? Pencacahan itu kita kayak ngenalin sebuah basic dari sebuah peluang. Jadi kita kalau belajar peluang, kita nggak bisa belajar peluang tanpa pencacahan. Jadi kalau misalkan pencacahan itu dimulai dari pembahasan karena biasanya kan kalau misalkan kita nggak bisa dapet konsepnya, kita nggak bisa kalau misalkan pengen level up. Jadi pencacahan itu sebagai konsep dari seluruh peluang itu, karena nanti kalau misalkan di soal peluang itu tuh main di bahasa, dan pencacahan ini adalah menjelaskan dari bahasa-bahasa yang nanti akan dijelaskan. Get it? Oke, yang pertama ada namanya kaidah pencacahan aturan penjumlahan. Jadi di sini itu adalah kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Misalkan aku punya duit 10 miliar. Aku bisa milih nih antara aku beli BMW atau beli Lamborghini. Terus berapa ya kira-kira pilihan aku? Berapa kejadian pilihan yang aku bisa pilih? Ya, itu adalah dua pilihan. Mau aku beli salah satunya, yaitu si tadi BMW sama atau Lamborghini. Jadi misalkan aku beli Lamborghini aja, gak apa-apa gitu. Atau aku pengen beli BMW aja tanpa Lamborghini juga gak apa-apa. Karena ya emang itu sebuah pilihan gitu. Nah, contohnya di sini adalah Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Jadi, pilihan yang Fatih bisa pilih itu ada dari mobil-mobil yang kita tahu. Jadi, ada 3 jenis, 4 jenis, dan 5. Maka 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12 pilihan. Jadi Fatih ini punya 12 pilihan untuk membeli sebuah mobil di sebuah showroom. Oke? Nah, itu adalah aturan penjumlahan. Kalau aturan perkalian nih Kak, jadi aturan perkalian ini adalah kejadian yang sekaligus terjadi. Bukan aku bisa pilih salah satu, tapi emang dua-duanya tuh harus kejadian. Jadi contohnya kayak gini, Tony punya 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Oke, ini untuk visual aja. Nih, misalkan si Tony ini punya baju Chanel, baju apa lagi? Baju biru, baju hijau, oke? Nah, di sini dia juga punya nih 2 celana. Oke, 2 celana. Satunya jeans, satunya baggy pants. Oke. Nih. Aku coba tandain yang warna merah dan warna putih biar kalian bisa ketahuan. Misalkan baju ini baju kuning, aku bisa kaitin sama celana yang warna merah. Kalau misalkan aku pengen baju yang kuning sama celana kuning bisa. Terus aku pengen pakai baju biru, terus pakai celana kuning juga bisa. Terus aku pengen pakai baju biru, pakai celana yang warna merah juga bisa. Dan seterusnya. Jadi gimana nih? Kan ada warna kuning, merah, dan seterusnya. Itu sebenarnya bikin pola, guys. Dia itu ada 3, terus ada di sini ada 2 gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita pengen tahu cara jawaban yang paling singkat padat tanpa kita harus coba masang-masangin satu-satu, itu tinggal dikali, guys.
3 kali 2 sama dengan 6 cara. Bener kan? Kalau secara visualisasinya emang panjang, tapi kalau misalkan secara konsep kalian udah paham, itu gampang banget. Ini ada 3 baju, terus ada 2 celana. Nah, kita bisa pasang-pasangin. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan? Wow, amazing. Nah, aturan perkalian sama aturan penjumlahan itu punya namanya masing-masing. Yang pertama, itu kalau misalkan aturan perkalian namanya kejadian saling bebas atau kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Jadi misalkan ini P kali A kali B. Kalau misalkan kejadian saling lepas atau kejadian yang tidak mungkin terjadi dan tidak ada irisannya, itu P tambah peluang A tambah peluang B dan dilogokan dengan U gitu. Kalau misalkan yang saling bebas itu pakai irisan. Oke, teman-teman, aman. Oke, jadi aku mau coba latihan soal nih. Kita nggak bisa belajar MTK kalau tanpa pakai latihan soal. Jadi yang pertama nih, Fatia punya 4 mobil, 3 sepeda motor, 2 sepeda. Berapa banyak nih cara Fatia bisa pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Gampang kan? Tinggal 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan di sini 7, di sini jadinya 9 cara yang bisa Fatia pilih untuk pergi ke kantor. Terus ini misalkan Asya pengen dengerin lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 pop, 5 rock. Terus berapa cara buat Asya bisa milih lagu yang akan didengar? Jadi tinggal ditambahin kan, pilihan aku yang bisa aku pilih ada 16, di sini 21, berarti 21 cara. Itu so easy. Terus Hendra punya 5 kemeja, 6 celana, 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra untuk memasangkan? Oke, di sini dia bilang memasangkan, artinya dia tuh kejadian yang apa? Nih, kejadian yang sekaligus terjadi ya guys, terjadi. Nah, dia berarti memasangkan tuh saling terjadi. Maka dari itu kita kalikan saja 5 kali 6 kali 3, berarti ini 30, di sini kali 90 cara. Oke. Nah, ini lumayan agak hoax ya guys. Sering nih aku keluar nih. Dari kota A ke kota C harus melalui kota B. Oke, punya orang ketiga. Kota B di kota A ke kota B itu dia pakai 3 jalur berbeda. 1, 2, 3. Nah, dari kota B ke kota C dihubungin oleh 4 jalur berbeda. 1, 2, 3, 4. Aku lupa caranya gimana, tapi kita coba aja. Sebenarnya ini pakai faktorial. Kalian harus belajar dulu faktorial tuh kayak gimana. Ini simple banget. Kalian tinggal cari di YouTube pasti ada. Tapi kalau secara fundamentalnya adalah I don't know how. Oke. Aku lupa, tapi aku kan bisa naik rute ini, aku bisa naik rute ini, aku bisa juga naik rute ini. Berarti aku punya 3 pilihan dalam satu rute untuk A ke B. Berarti ya aku pakai 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena ada 3 jalur yang aku bisa pilih. Nah, kemudian ada di sini ada 4, aku bisa pilih ini, aku bisa pilih ini, aku juga bisa pilih ini, aku juga bisa pilih ini. Tapi aku harus cari jalur yang berbeda. Nih, cari jalur yang berbeda berarti pakai 4 faktorial. Nah, ini kan berarti saling I forgot, tapi kita skip aja ya. Let's go. Nih, ada latihan lagi untuk
kaidah pencacahan ini. Nah, di sini tentukan banyaknya bilangan ganjil asal tentukan bilangan ganjil dari 4 digit yang berbeda. Oke, 4 digit yang berbeda berarti ini. Terus dari 2, 4, 5, 6, 7, 8 dia kan bilangnya berbeda, berarti kita bisa milih 2, 4, 5, 6, 7, 8 bisa kita taruh di sini salah satunya. Misalkan nih aku bakal naruh salah satu dari mereka. Mereka kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ini kita kali karena apa? Karena kan tadi kejadian yang sekaligus terjadi. Bisa ini, bisa ini. Terus ini misalkan karena dia bilangnya digit yang berbeda, aku tulis 5. Kenapa 5? Karena kalau misalkan aku udah ambil angka 1, misalkan 2, di digit yang pertama, otomatis digit yang selanjutnya itu nggak boleh. Maka dari itu, hanya ada 5 cara untuk digit kedua diisi. Kemudian kayak gitu juga di digit yang selanjutnya, digit ketiga, aku kurangin 1, terus aku kurangin 1 lagi. Nah, 30 kali 4 kali 3, 12. Berarti hasilnya 360 cara. Ke selanjutnya, terus ini jujur coret-coretannya kurang besar ya. Tapi it's okay, I can do it. Kita tinggal pindahin aja, and then you have it. Oke, lanjut. Terus yang nomor 2 itu tentukan banyak bilangan digit, 4 digit juga, berbeda dan lebih besar daripada 4200. Oke, aku pertama tanya-tanya dulu dong. 4200 itu bisa nggak ya aku katain kalau misalkan 4201 itu lebih besar nggak ya daripada 4200? Lebih besar ya, tuh. Lebih besar. Kok jelek? Ini lebih besar. Terus jadi berarti ada kedua kejadian yang bisa terjadi dalam sekaligus, which is I don't know, I forgot how to do it because it's such a long time ago I do this. Jadi 4200 ini aku coba kejadian yang pertama itu 4002, ininya kosong dulu saya. Terus boleh nggak kita skip aja? Skip. Oke. Ini gampang sebenarnya, tapi kalian pasti bisa. Oke, nomor 3. Dari 10 anggota OSIS akan dipilih seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Berapa banyak cara menyusun kepengurusannya? Jadi kita punya ketua, bendahara, dan seorang sekretaris. Ada 10 orang. Sesuai dengan yang soal yang pertama, itu kan kita tinggal kurangin 1. Karena kalau misalkan aku ngambil Budi, Tono, dan kawan-kawannya buat jadi anggota kepengurusan OSIS. Terus aku pengen ambil Budi jadi seorang ketua, sedangkan yang lain jadi bendahara atau sekretaris dan sekretaris. Jadi ini tinggal kita 10 kali 9 kali 8. Oke, 9 kali 8 72. 72 kali 10 berarti 720 cara. Super easy, super fun. Let's do it. Nah, selanjutnya adalah peluang itu sendiri. Nah, peluang itu ya ampun emang agak pusing tapi pasti bisa. Peluang itu misalkan aku bilang peluang asyad, peluang A. Terus ini ada rumus yang aneh banget nih. Apa nih? NaNS ya kan?
NA itu adalah peluang yang sesuai syarat. Oh my god, kok nggak bisa dihapus? Oke. Sesuai syarat. Sedangkan yang di bawah ini NS itu adalah semuanya. Oke, S itu semuanya, A itu syaratnya, which is kind of confusing karena semuanya mulai dari SS ya guys. Tapi nggak apa-apa, inget aja rumusnya nanas. I always do like this karena dari dulu udah belajar peluang dan harus ngingetinnya kayak nanas. Terus habis itu ini nanas, kita harus inget dia karena menjadi bestie kita dalam pengerjaan peluang. Oke, pertama kita belajar dulu peluang permutasi. Oh, sebentar. Aku mau ajarin dulu peluang secara konsepnya. Misalkan aku punya dadu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ya, ini anggaplah buletan. Terus dadu ini aku pengen tahu nih berapa sih peluang biar aku pas lagi ngocok ini dapat angka yang genap, karena aku pengen dapat angka genap. Dikit lagi aku mau hangus nih di ular tangga. Misalkan di sini kan ada mata dadu ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus dari semua mata dadu ini yang mana sih yang genap? Yang ini, dan yang ini kan, yang 2, yang 4, dan yang 6. Berarti genap, peluang genap itu sama dengan NA itu kan dia sesuai syarat kan. Berarti yang aku pengen genap itu berapa sih? Ada 3. Dan secara keseluruhan ini si mata dadunya ada berapa? Ada 6. Maka peluangnya adalah 3/6. Atau kita bisa sederhanain jadi 1/2. Gitu caranya. Itu adalah sebuah konsep yang sangat easy. Oke, lanjut. Ada peluang permutasi. Permutasi ini dia itu urutannya harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan maksudnya gimana nih? Kan kita tadi udah lihat ya. Ini OSIS kita nggak mungkin dong ada Tono dan Tini jadi dalam satu jabatan. Misalkan Tono ngambil jabatan ketua dan bendahara. Ngaco kan? Nggak mungkin ada orang yang sekaligus kayak gitu. Nah, jadinya dia Tono ini jadi ketua dan Tini ini jadi bendahara. Jadi urutan itu dia penting banget di permutasi. Nah, karena dia penting, dia punya rumus nih, yaitu permutasi NR N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Apaan tuh maksudnya gitu kan? Sebenarnya gampangnya adalah kalau kita ngeliat di atas, kita ngeliat atas tuh pasti gede kan. Kayak kalau misalkan ngeliat pohon, atas itu pasti banyak daun, sedangkan di bawahnya cuma batang doang. Nah, ini inget aja yang banyak dan yang ini dikit. Apa sih maksudnya kok banyak dikit ya? Jadi misalkan aku punya tadi ada 6 mata dadu. Terus aku mau ngambil 3 mata dadu. Nah, berarti kalau N R misalkan ini ya, ini kan berarti yang banyak kan. Berarti peluang permutasi 6 yang kita ambil, yang kita pengen nih itu cuma 3 mata dadu. Berarti 6 dari 3 gitu bacanya. Nah, gampang kan? Nah, ini hafalin rumusnya karena ini tuh udah Markoto gitu. Oke, contohnya adalah dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua dan seorang sekretaris dan seorang bendahara dari 7 orang yang
jadi calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? 7 orang tersedia. Kita pengen ambil apa tadi? Ketua 1, sekretaris 2. Sekretaris yang kedua seorang bendahara, kan totalnya ada 1, 2, 3. Nah, dari 7 orang ini, 7 orang ini mau dijabatin sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti karena yang paling banyaknya 7 orang dari seluruh, dan kita pengen ambil 3 orang yang menjadi ketua BPH, calon BPH. Jadi kita pakai peluang karena nggak mungkin kan kita pakai dia sebagai berulang gitu, dia nggak mungkin 2 jabatan tuh nggak mungkin. Jadi kita masukin ke dalam rumusnya 7 faktorial dikur 7 kurang 3 faktorial. 7 faktorial dibagi 4 faktorial, kita bisa kecilin jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial coret-coret 30, 6 kali 5 30, 30 kali 7 2 1 0. Nah, kan easy kan? Itu caranya. Terus apa nih peluang kombinasi? Peluang kombinasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan kejadian tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya apa? Kan tadi kalau misalkan bermutasi kita memperhatikan urutannya kan. Oh, aku pengen jadiin dia jabatan sekretaris, tapi aku nggak mau sekretaris ini juga jadi ketua, kan nanti kacau. Nah, kombinasi ini beda ceritanya. Kalau ini tanpa memperhatikan urutan. Misalkan aku punya 5 bola dalam satu baskom dan aku pengen ambil 2 bola lah dari baskom itu karena aku pengen lemparin ke orang yang aku kesel. Terus berarti kita pengen ambil 2 dari 5 kan. Tapi aku kalau misalkan pengen cari berapa banyak sih kombinasi yang aku bisa dapetin, yaitu berarti kombinasinya adalah 5 kombinasi 2 karena aku pengen ngambil 2 dan seluruhnya itu ada 5 gitu. Oke, dari rumusnya ini adalah berarti N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dan dikali R faktorial. Sebenarnya kalau pengen aku hafalin itu caranya gampang banget. Kalau misalkan ini kan ini mirip ya, ini tuh mirip gitu rumusnya. Yang jadi perbedaan itu adalah kalau permutasi itu gampang rumusnya, kalau kombinasi itu ribet karena ada R faktorial yang kecil ya kan. Kayak sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling menjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabatan yang terjadi? Kita kan punya berapa nih? 2 tangan kan yang bisa kita jadiin salim. Oke, berarti kalau misalkan aku punya 2 tangan dan aku punya 10 orang dalam satu ruangan, berapa sih yang bisa jadi peluang untuk aku saliman sama dia? Anyway, oke, kombinasi berarti 10 orang semuanya. Kalau misalkan 2 tangan, berarti 2 tangan aku yang bisa jadi jabatan ini. Jabat tangan ya, bukan jabatan yang sekretaris bendahara, no. Berarti tinggal masukin aja ke rumusnya. Nah, 10 kurang 2 faktorial, 2 faktorial 10 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial. Kita tinggal pecah-pecah 8 faktorial kali 2 faktorial, coret-coret 2 faktorial itu 5, terus 45 cara. Yeay, akhirnya ada caranya buat aku bisa jabatin semua orang gitu. Oke, ini ada juga nih soal. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Namun, soal nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang dapat diambil dari siswa tersebut? Oke. Ini
kita punya the 10 kombinasi 8 ya, karena kan bisa aku kerjain yang mana aja kan. Terus aku pengen oh ternyata nomor 1 dan 5 harus kerjain nih gitu. Jadi kita tinggal kurangin 2 aja sebenarnya, karena dari yang awalnya 10 soal kan berapa banyak sih pilihan yang dapat diambil oleh siswa, karena 2 soal itu udah wajib dia kita kerjain. Ini kita kurangin aja, karena kayak awalnya nih semuanya bebas nih, boleh aku skip, boleh aku kosongin jawabannya, tapi karena gurunya tiba-tiba bilang, anak-anak semuanya kalau misalkan nomor 1 dan nomor 5 harus dikerjain ya. Oh berarti harus 1 dan 5 aku harus kerjain, tapi yang lainnya bisa aku kosongin, bisa aku coret gitu. Oke. Tinggal ini kurang 2 karena 2 soal doang kan, berarti tinggal 8 soal dan 6 soal gitu. Gokil gak sih? Ini aku baru belajarin pas sebelum ujian itu berjalan. Anyway, ini tulisannya gede, jelek banget sih. Nah, berarti tinggal tulis ya kombinasi di rumus kombinasi ini. Berarti 8 faktorial. Kalian kalau misalkan udah ngerti hafal rumusnya itu gampang dan enak banget, kayak berasa di seluncuran gitu, karena kayak kalian jadi orang pro banget gitu. That's what I felt, bro. Tinggal coret-coret. Anyway, 2 bisa dibagi 8, 1 berarti 28 cara. Yay, we got it, bro, we got it. Oh ya, kalau misalkan pengen coba kombinasi 10 kombinasi 8 gimana caranya? Kita tinggal kurang 8 faktorial, and then faktorial 2 faktorial, 8 faktorial. Ini cuman aku pengen coba-coba ya, kayak gimana sih kalau misalkan aku sesuai dengan awal, sesuai dibilangin sama guru, kalau misalkan nomor 1 dan nomor 5 itu harus dikerjain 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial, cara. Oh beda men, beda karena soal banyak yang kita harus kerjakan tuh beda guys, lebih dikit untuk kita free express ourselves di yang kalau kita diwajibin nomor 1 dan nomor 5. Oke, aku agak capek ngejelasinnya, tapi aku tetap begadang demi kalian semua. Anyway, nah permutasi ini juga ada anaknya. Lucu banget ya, anak dari permutasi ini kayak gimana sih? Permutasi namanya permutasi siklus yang siklus itu beda. Siklus itu kalau misalkan kita duduk berlingkar, terus kita tuh nggak boleh samaan gitu. Nah itu tuh sebenarnya aku nggak terlalu paham konsepnya, tapi dipikirin, dihafalin aja sama ini ya, sama si rumusnya yang tercinta ini. Misalkan 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat, meja rapatnya berbundar nih. Wow, berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut? Nah, kan semua orang ada 6 orang kan, maka peluangnya adalah 6 dikurang 1 faktorial. Bener-bener segampang itu. Jadi kita tinggal caca aja, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 26 berarti 120. Oke, itu deh. Misalkan nih, aku nggak ngeliat ya, aku nggak nge-cheat tuh. Misalkan Fatia tuh punya 7 buah pernik. Oke. Akan disusun sebuah gelang. Berapa banyak sih cara Fatia untuk menyusun pernik-pernik itu? Kan pernik itu kan bulat ya. Dia tuh nggak mau ngasih tahu dia bulat atau enggak. Pengennya tuh si pengerja soalnya itu tahu kalau misalkan yang dimaksud tuh sebenarnya bulat dan yang pengen dipakai tuh siklus. Nah kan n kurang 1 faktorial jadinya 7 kurang 1 faktorial jadinya alhamdulillah 6 faktorial. Sama nggak? 6 faktorial? Sama. Alhamdulillah, maaf ya, makan banyak soal tadi. Oke, we got it. Tinggal dikit lagi, kita pengen ngerjain soal-soal yang tadi aku udah kerjain. Maksudnya
pembahasan materi yang aku udah jelasin tadi ya. Capek jujur. Oke, yang pertama, pengurus suatu organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Jadi ketua, wakil, sekretaris. Cuma 3 deh. Cuma 3. Nah, dipilih dari 7 orang nih. Tujuh orang doang nih. 7 orang ini cuman bisa punya satu jabatan doang, yang tidak ada rangkapan jaga, tidak ada jabatan rangkap tuh maksudnya nggak double job gitu. Dikit lagi mau ada tanya, takut. 7 tinggal filling slot aja. 6 kali 5 30, berarti ini 210. Nah, sebuah mata uang dan sebuah, kalau dan itu berarti dia apa ya, dikali, ya kan? Iya, atau tuh tambah. Mata uang dan sebuah dadu dilempar undi sekali. Peluang muncul angka mata pada uang. Angka pada mata uang karena 2 mata uang itu koinnya ada 2 angka dan gambar. Jadinya ada angka dan gambar, berarti 2 kan? Nah, 2. Terus habis itu aku pengen ambil angkanya doang, berarti aku ambil 1 doang nih. 1, 2. Terus kali-kali. Terus pada mata uang dan bilangan prima ganjil. Prima dan ganjil. Aduh, prima dan ganjil. 2, 3, 4, 5, 6. Prima itu kan ada 1, 2. Lupa deh. Kita bahas skip nggak? Oke, 3/6. Jadi 3/12. 1/4. Ada, yay. Nggak tahu sih benar atau nggak. 2 buah dadu lempar di bersama-sama 1 kali. Peluang jumlah mata dadu berjumlah 7 atau 4. Kalau atau itu pakai tambah ya guys. Iya itu. Oh my god, the clock is ticking bro. 7 atau 4. Kita bisa kan, kita bisa bikin tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kalau misalkan berjumlah 7 itu kan bisa 4 sama 3, ini 7. Terus 3 sama 4, ini juga 7. Berarti bisa 3,4, 4,3. Terus iya 6,1, 1,6. Terus berapa lagi ya? 6,1, 1,6, 5,2 udah belum ya? Belum. 5,2, 2,5. Kayak maksud tuh di dadu 1, dadu 2 bisa beda-beda kan. Terus 3,4 udah. Terus 5,2, 3,4, 3,4, 2,5, 1,6. Oke. Terus atau penjumlahnya tuh 10. Berarti 5,5 kan. Udah, gitu dong. Terus kita tinggal, karena kan nggak mungkin dong 6,5 kan 11. Terus berapa lagi? 4,6. Oh bisa deh ya, 4,6. Oke. 4,6, 6,4. Terus apa lagi? Berapa nih? 3,9 nggak bisa, 6,4 nggak bisa. Terus ya udah cuma segitu doang. Terus berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per berapa? Kan kalau misalkan dadu tuh berarti 6 pangkat 2, 36. Itu NS-nya. Berarti 36. Terus aku hapus ini dulu. Terus ini 1, 2, 3. Ini kan ditambah, berarti 3/36. Kenapa 3/6? Karena ada 2 dadu yang sekaligus terjadi. Berarti ada 6 kali 6. Ini 36. Berarti 9/36 adalah B.
Oke, segitu aja karena dikit lagi mau deadline-nya. Maaf banget kalau misalkan aku kalau ngejelasinnya agak cepet-cepetan karena udah mau deadline-nya dan aku baru ngumpulin sekarang. Makasih Bu untuk perhatiannya dan makasih juga untuk teman-teman yang nonton di video ini. Semoga kalian bisa dapat ilmu yang lebih dari video ini karena ya semoga kalian suka sih karena kayak I did this for really well. Tapi btw ini adalah catatan yang harus kalian hafalin karena ini tuh jadi sebuah jantung dari pembelajaran ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.